وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Mohon ceritakan Ustadz keindahan perjalanan ruh orang yang wafatnya husnul khatimah sebagai motivasi bagi kami. Baik, ini berarti lawan dari yang kemarin itu ya. Nah, Ustadz. Kalau yang kemarin Su'ul khatimah, si penanya menanyakan terkait dengan orang yang su'ul khatimah, maka tentunya masih dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Di hadis bahkan kemarin kan su'ul khatimah itu lafaz kedua. Jadi ada lafaz sebelumnya. Jadi ceritanya dinukil oleh Al-Bara ibn Azib dalam riwayat Imam Ahmad. Beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar." Kami, ini cerita awalnya. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan jenazahnya seorang lelaki dari kalangan Al-Ansar. Fantahaina ilal qabr. Maka kami sampai ke kuburan. Ini belum datang mayatnya, tapi Nabi pergi ke kuburan di orang ini. Tapi belum datang mayatnya. Walamma yulhat, tatkala kuburan itu dilahat, digali samping untuk meletakkan mayatnya nanti. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'ud yanqutu fil ard. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung, artinya tidak ada yang bergerak. Semuanya diam mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu belum lagi pegang tongkat. Sambil beliau garis-garis di tanah. Farafa ra'sahu faqala. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya. Jadi tadi belum menunduk sambil garis-garis coret-coret di tanah. Maka belum mengangkat kepalanya, belum berkata, "Ista'idu billahi min adabil qabr marrataini aw thalath." Jadi belum katakan, berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Ini hadis yang dipakai oleh para ulama akan adanya adab kubur. Tidak ada mengingkarinya kecuali beberapa orang yang tidak menerima. Seperti ya, yang banyak di Indonesia ini adalah Hizbut Tahrir. Mereka tidak menetapkan akan adanya adab kubur. Iya. Jadi Nabi SAW katakan, berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Belum katakan 2 kali atau 3 kali. Setelah itu belum ceritakan bagaimana kalau seorang itu meninggal. Kemarin potongan kedua yang di pertanyaan sebelumnya. Beliau katakan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sungguh hamba seorang yang beriman apabila dia akan terputus dari kehidupan dunia dan akan menghadap ke negeri akhirat, yaitu akan meninggalkan dunia ini, nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh, akan turun kepadanya malaikat dari langit yang putih wajahnya. Ka'anna wujuhum asyams, seakan-akan wajah mereka itu matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka ada kain kafan dari kain kafan surga. Beda kalau yang kemarin yang kita ceritakan, orang fajir, orang kafir, orang murtad, orang yang ragu dalam kehidupan dunia ini. Wa hanutum min hanutil jannah, dan parfum bau yang harum dari harum yang surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat ini duduk dari orang yang akan dicabut ruhnya ini sejauh mata memandang. Karena ini bukan yang mau mencabut ruhnya, tapi yang mau mengambil ruhnya setelah dicabut. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut yang akan mencabut ruhnya. Alaihissalam. Hatta yajlisu inda ra'sih, malaikat maut ini akan duduk di kepalanya dan akan berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Kalau yang sebelumnya, wahai jiwa yang buruk.
Oleh orang beriman, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah untuk menuju pengampunan Allah dan ridho Allah. Ini keunggulannya dan kelebihannya kalau kita menjadi orang yang beriman. Ruh kita dicabut itu dengan panggilan yang terbaik. Itu pun langsung diberikan kabar gembira dengan pengampunan dari Allah dan ridho dari Allah. Semoga kita masuk di dalamnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fi siqa." Maka ruh orang beriman itu akan keluar seperti keluarnya tetesan terakhir air dari mulutnya cerek. Gimana itu kalau kita tuangkan? Kalau masih banyak airnya kan kencang. Tapi ini seperti tetesan yang terakhir itu. Berarti kan lama. Terkumpul dulu baru apa? Keluar tetesan. Begitulah keluarnya, halus. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ya'khudhuha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata aini. Maka malaikat ini tadi yang mencabut ruhnya, malaikat maut, tidak ada namanya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma bilang malakul maut. Kalau yang cerita apa ya yang disebutkan biasanya? Yang orang sebutkan malaikat maut. Israel. Wallahualam, kalau yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut malakul al-maut. Setelah diambil ruhnya ini dia cabut, itu tidak dibiarkan sekedip mata pun oleh malaikat yang tadi sejauh mata memandang. Maka diletakkanlah ke kain kafan tadi. Dia keluar ke atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dia keluar ruhnya itu dengan bau yang sangat harum yang pernah ada di muka bumi ini. Qala fa yas'uduna biha, maka mereka membawanya naik ke langit. Fala yamuruna ya'ni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadhihi ruh thayyibah. Di dalam mereka malaikat ini lewat kecuali para malaikat akan mengatakan siapa punya ruh yang baik ini, maka disebutkan dengan namanya yang bagus, namanya yang paling baik. Sampai ke langit dunia, langit yang kita lihat ini namanya langit dunia. Fayastaftihun, nalah malaikat yang membawa ruhnya tadi itu meminta untuk dibuka pintu langit yang ini, langit dunia. Maka dibukakan untuknya. Begitu pula langit dunia sampai ke langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala langsung katakan, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Tulis kitab hambaku ini di tempat yang paling tinggi. Setelah itu wa'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi, kembalikan dia ke tanah. Di sanalah saat dikembalikan datang dua malaikat sama dengan yang kemarin. Malaikat ini mendudukannya dan bertanya dengan 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Kemudian dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Allah kokohkan dia dengan jawaban itu. Malaikat itu bertanya, wa ma ilmuka? Kenapa kamu tahu? Kenapa kamu bisa jawab? Dia bilang, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Dia jawab, saya baca kitab Allah. Ini keutamaannya orang yang membaca Al-Quran. Tapi bukan hanya di situ saja. Fa'amantu bih, saya baca dan saya beriman terhadapnya. Wasaddaqtu, dan saya benarkan. Karena kadang banyak orang baca tapi tidak percaya dan tidak benarkan. Ini syaratnya, perhatikan. Dia selamat karena dia membaca kitabullah, terus dia beriman terhadap apa yang ada dalam kitabullah itu, dan dia benarkan. Maka diluaskanlah kuburannya, dihamparkan darinya,
Ya, diluaskan sejauh mata memandang, dibukakan untuknya pintu surga, datang darinya bau surga, sampai dia katakan di akhir, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dibukakan dan diperlihatkan tempat duduknya di surga, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, dan dia bilang, aqimis sa'ah, tegakkan hari kiamat. Ini orang yang beriman. Ini orang yang beriman. Ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.